Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bagaimana bahwa Rasul diberikan oleh Allah mukjizat, yang mana mukjizat itu berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya ada perbedaan yang sangat mencolok. Apa yang sangat mencolok? Kita perhatikan. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ketika umatnya membangkang kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, maka mukjizat yang Nabi Nuh perlihatkan sehingga semua orang tenggelam di dalam lautan. Yang hidup hanya beberapa orang saja, beberapa binatang saja, sepasang-sepasang, yang lainnya semuanya mati. Baik itu binatang-binatang, kucing, keledai, sapi, kambing, tumbuh-tumbuhan, semua hewan, semua tumbuh-tumbuhan, semua manusia hangus, habis, tenggelam di dalam air. Yang selamat hanya yang masuk ke dalam kapalnya Fir'aun. Fir'aun, kapalnya Nabi Nuh. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Nuh memunculkan korban yang segitu banyaknya, baik yang dosa ataupun yang tidak. Kucing kira-kira dosa enggak? Kambing, sapi, hewan-hewan yang lainnya, tapi semuanya habis tenggelam di airnya Nabi Nuh waktu itu. Itu mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Nabi Musa ketika dikejar sama pasukan Fir'aun yang segitu banyaknya, entah ratusan orang atau ribuan orang mengejar Nabi Musa sehingga sampai di pinggir laut. Mukjizatnya Allah tunjukkan kepada Nabi Musa dengan mengetupkan tongkatnya ke pinggir laut, truk, langsung si airnya itu terbelah menjadi dua, sehingga ada jalan membelah laut, sehingga laut terbelah menjadi dua, sehingga Nabi Musa dan para sahabat yang ikut bersamanya bisa lari di bawah laut. Kita bayangin laut, pinggir laut, lari di tengah. Nah, ini kalau logika nggak masuk akal kalau hanya memakai otak. Kenapa laut bisa belah hanya dengan membelah tongkat? Padahal lebih masuk akal pakai bulldozer, gitu ya. Dikeruk dulu atau gimana gitu. Dikeruk dulu atau ditembok atau gimana gitulah. Lebih masuk akal pakai alat berat daripada hanya ketimbang tongkat. Karena ini bukan bagiannya otak. Otak berfungsi untuk menerima sebuah hukum dari Allah, bukan untuk membenarkan atau menyalahkan masuk atau tidaknya sesuatu hal. Akhirnya pasukan sahabat-sahabat Nabi Musa bisa melarikan diri menyeberang Laut Merah. Nyampailah Fir'aun ke situ. Begitu nyampe, Fir'aun itu pinter. Nggak mungkin jadi raja kalau nggak pinter. Dia berpikiran, kalau kita ini nyebrang ke tengah lautan, kalau itu bagaimana lautannya? Mati semua pasukan. Fir'aun itu pinter. Cuma sombong, diledekin sama anak buahnya. Woi Tuan Raja, ayo kejar. Nanti dulu.
Raja mah cemen, raja mah penakut, masa segitu aja takut? Langsung naik sombongnya, sombong dia. Enggak, siapa bilang saya takut? Ayo tuh, coba kalau nggak sombong, nggak akan nyebrang ke lautan, karena masuk dia juga pinter. Kalau sampai nyebrang laut merah, bagaimana kalau airnya nutup habis semua? Karena sombongnya itu akhirnya nyebrang ke lautan. Bener apa yang dipikirkan Firaun. Begitu nyampe ke tengah lautan, lautnya nutup. Nah, lautnya nutup, brak, meninggallah Firaun. Firaun sempat mau tobat. Firaun mau tobat hari itu, mau berkata, aku iman kepada Tuhannya Nabi Musa. Mau berkata seperti itu. Tapi karena apa istilahnya, kan kalau tobat diterima sebelum nyawa ada di tenggorokan. Nah, Fir'aun nyawanya ini sebagian udah hampir mati, mau tobat. Sebagian riwayat mengatakan sama Nabi, sama malaikat di walin ini air udah, jadi nggak sempat tobat. Jadi Fir'aun meninggal dalam keadaan kafir. Tuh mujizatnya Nabi Musa menenggelamkan makhluk hidup sekian banyaknya. Ya, mujizat Nabi berarti apa? Memunculkan korban. Mujizat Nabi Isa. Gimana mujizat Nabi Isa? Ini sebenarnya catatannya ketinggalan di mes. Jadi sekarang bahas yang lain aja. Tapi ini ada sambungannya nanti, ya. Ya, kita yang penting dapat pahala. Nah, bagaimana mujizatnya Nabi Isa? Mujizat Nabi Isa itu suatu saat Nabi Isa itu suka datang ke sebuah perkampungan, yang mana di perkampungan tersebut banyak anak-anak, suka main sama anak-anak gitu. Malah si anak-anak suka bertanya kepada Nabi Musa, suka ngajarin ini itu. Suatu saat Nabi Isa datang ke situ. Nah, si orang tua anak tersebut ada yang anak-anak, udah jangan main sama Nabi Isa, jangan. Masuk ke ruangan semua. Di situ ada rumah kosong. Anak-anak segitu banyaknya disuruh masuk semua ke dalam sebuah ruangan kosong kayak kontrakan gitu, masuk ruangan kosong. Karena apa? Karena tahu Nabi Isa akan datang ke situ. Benar. Nabi Isa datang ke situ mau main-main sama anak-anak, mau ngajarin tentang agama segala macam. Begitu datang Nabi Isa ke situ, nggak ada anak-anak. Nanyain ke ada yang di situ. Wahai fulan, numpang nanya, kalau anak-anak yang biasa main di sini kemana? Gitu. Kata penduduk, kata orang tua di situ, nggak ada anak-anak, nggak ada. Kedengaran di kamar itu ada suara anak-anak lagi main. Biasa kan anak-anak lari-larian gitu ya, teriak-teriakan gimana. Kedengaran sama Nabi Isa. Ada suara anak-anak main di situ. Lalu nanya sama Nabi Isa sama si itu. Wahai fulan, itu di ruangan itu siapa itu? Itu mah babi. Oh, babi. Berangkat aja. Berangkat Nabi Isa. Begitu mau dibuka itu kontrakan ruangan kosong mengeluarin anak-anak, babi semuanya. Anak-anak menjadi babi semua. Udah nggak bisa dirubah jadi manusia lagi, jadi babi semuanya. Mujizat Nabi Isa memunculkan madarat, anak-anak menjadi babi. Lihat mujizat Nabi Isa menjadikan sebuah anak menjadi babi. Tadi Nabi Nuh memunculkan banyak korban. Terus Nabi Musa memunculkan banyak korban. Bagaimana mujizat Nabi Muhammad? Ada perbedaan yang mencolok antara nabi-nabi yang lain dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diminta sama orang kafir, "Hei Muhammad, kalau benar engkau nabi,
turunkan hujan batu kepada saya sekarang juga, biar nanti kami semua mati ketiban batu. Oh, coba. Nabi Musa, masa minta hujan batu? Nanti kalau turun hujan batu, kalian mati semua. Gak apa-apa kalau kamu mau Nabi, turunkan, biar kami mati semua. Ditantangin. Tapi kalau kita ditantangin, biasanya oke, kamu jual saya beli, kan gitu ya. Kamu jual saya barang, kan gitu. Kenapa? Karena musuh yang minta. Makanya misalkan Pak Husain punya musuh. Pak Husain, saya tahu Pak Husain itu pukulannya itu lembek, enggak rasanya, sama tahu juga dipukulin, tahunya nggak akan merubah. Emosi nggak nih? Kalau benar Pak Husain kuat, nih pukul pipi saya. Kira-kira Pak Husain gimana? Oh, oke. Kalau kamu memang nantangin saya, pasti dipukul. Kenapa? Kesal sama dia. Nganggap kita nggak ada apa-apanya. Padahal tahu-tahu doang mah hancur lah sebab. Nah, Nabi mah enggak. Oh jangan. Kalau saya turunin mujizat kayak gitu, nanti kamu mati semua ya Allah. Langsung berdoa. Ya Allah, jangan turunkan azab, ya Allah, jangan turunkan azab, ya Allah, jangan turunkan azab. Selamat gak orang kafir? Selamat. Kalau oke, lu jual, gue beli, langsung berdoa, habis semua. Enggak diturunkan. Ada lagi, ya Rasul, kalau memang engkau Nabi, turunkan api dari langit, biar kami semua ini orang kafir, yang kata kamu orang kafir, kebakar semua, mati semua. Tuh ditantangin Nabi Muhammad. Jangan, nanti kalian kebakar semua. Jangan. Ya Allah, jangan turunkan azab ya Allah. Jangan turunkan azab ya Allah. Beda nggak sama Nabi yang lain? Nabi yang lain begitu ditunjukkan mujizat, habis orang. Habis binatang-binatang. Manusia jadi babi. Mujizat. Tapi Nabi Muhammad tidak. Lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi kalau misalkan ada Kang Ipan, ada yang nantangin, yang sabar. Egonya turunkan, nafsunya turunkan. Belajar daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Rasul mujizatnya yang membedakan, sangat mencolok dengan nabi-nabi yang lain? Yang membedakannya itu, yaitu yang pertama, mujizat Rasul selalu ditunjukkan ke orang Muslim. Tujuannya satu, untuk meningkatkan keimanan. Yang kedua, untuk apa istilahnya? Jangan ngobrol dulu dong. Ngobrolnya nanti. Karena ini lagi membahas Nabi. Karena di situ ada azab, ada etika. Ini malah kebahas kalau nggak salah. Cuma catatannya ketinggalan di mes. Masya Allah. Ada aja. Apa-apa. Nah, jadi Nabi Muhammad itu ada perbedaan yang mencolok. Kalau Nabi yang lain banyak korban, mujizatnya itu. Kalau Nabi Muhammad dua. Yang pertama, meningkatkan keimanan umatnya. Yang kedua, kasih sayang, menunjukkan kasih sayang. Bagaimana meningkatkan keimanan umatnya? Pernah ada pohon kayak pohon beringin gitu, pohon beringin jalan kaki. Coba bayangin, bukan Ipan aja yang jalan kaki, pohon jalan. Sahabat menyaksikan di situ. Suatu saat begini, Rasul berkata kepada sahabat, "Hei sahabat, tolong panggilin pohon itu supaya datang ke saya." Kayak pohon beringin gede, datang ke saya. Aneh kalau kita yang disuruh gitu gimana? Ini orang gila nggak kan gitu ya? Misalkan Pak Husain, tolong itu pohon itu supaya datang ke sini, Pak Husain. Itu pohon, tolong panggilin supaya datang ke sini. Kira-kira gimana pikirannya? Aneh kan? Sahabat itu yakin Nabi itu tidak pernah bohong. Itu sahabat bilang, pohon, kata Rasul datang ke sana. Rasul mau qada hajat. Rasul mau qada hajat. Mau buang air kecil lah gitu istilahnya itu. Coba, ada itu pohon jauh, nyamperin, jalan, mujizat Rasul. Kelek.
sahabat yang menyaksikan begitu, bagaimana sahabat nggak cinta kepada Rasul, menyaksikan dengan matanya sendiri. Pernah juga ada pohon datang, lalu jalan, pohon terang, langsung sujud kepada Rasul. Orang yang menyaksikan di situ tambah iman, tambah cinta kepada Rasul. Kenapa? Pohon sujud, jalan kaki. Nah, apalagi mujizat Rasul banyak. Semua mujizat Rasul itu ditunjukkan kepada umatnya sendiri, kepada orang yang beriman. Kalau nabi yang lain ditunjukkan kepada orang-orang kafir. Jadi kalau ditanya Pak Husain, apa yang membedakan mujizat Nabi Muhammad dengan mujizat nabi yang lain? Kalau mujizat nabi-nabi yang lain ditunjukkan kepada orang-orang kafir agar dia percaya bahwa ini adalah seorang nabi. Kalau Rasul, semua orang sudah tahu bahwa Rasul adalah nabi. Tapi Rasul mujizatnya ditunjukkan kepada orang-orang muslim. Tujuannya apa? Yang pertama meningkatkan keimanan, yang kedua rahman, kasih sayang. Pernah ada Rasul sepulang perang nih, pulang perang Pak Husain. Pulang perang itu Rasul minta air sama sahabat, minta air, saya mau wudhu. Kata sahabatnya, Rasul nggak ada air cuma sedikit, cuma setengah ember. Pasukan banyak, buat wudhu nggak ada, hanya ada buat minum kita aja nih, para sahabat aja, yang lain pasukan nggak kebagian. Sama minuman untuk ternak ini nih, istilahnya binatang kayak kuda gitu kan butuh minum tuh, paling cuma buat minum kuda aja, binatang ternak aja, nggak ada buat wudhu. Kata Rasul gimana? Coba sinikan airnya yang sedikit itu. Airnya, bawalah air di ember. Setelah air di ember, lalu Rasul masukkan tangan ke ember tersebut, keluar air dari sela-sela jari sini sehingga menuhin ember. Sahabat, ini ember, centongin terus isiin semua girbah sampai penuh semua, mau untuk mandi, untuk apa, panggilin sahabat, langsung sahabat estafet tuh ember, ciukin ke ember yang lain, penuhin drum, bak sampai penuh, sampai semua untuk mandi, untuk cuci baju, untuk masak, untuk makan, untuk apapun itu. Karena keluar airnya banyak, embernya cepat penuh, langsung cepat dituang-tuangnya, dioper-operin sehingga girbah penuh. Kalau kita mah kolam ikan dipenuhin, bahasanya gitulah. Semuanya penuh. Kenapa? Mukjizat Rasul ditunjukkan kepada orang yang beriman, rahman, kasih sayang, menunjukkan kasih sayang yang tadinya nggak ada air, untuk minum pun sedikit-sedikit, untuk masak juga nggak ada, menjadi banyak air sehingga semua sahabat bisa minum, bisa mandi, bisa segala macam dan semua menjadi banyak. Nah, menunjukkan kasih sayang. Suatu saat ada Jabir. Dulu ketika perang Khandaq, Pak Husain, ketika perang Khandaq itu kafir Quraisy, kafir yang ada di Mekah sudah diinformasikan, sudah diinstruksikan bahwa akan menyerang ke kota Madinah. Nah, maka berkumpullah orang Islam, gimana nih caranya menghadang? Pasukan kita cuma sedikit, pasukan kafir Quraisy banyak. Lalu ada usul dari Salman Al-Farisi untuk membuat sebuah parit. Parit itu kayak selokan tapi kering sehingga musuh tidak bisa nyebrang ke sini. Yang lebar sehingga kuda sehebat apapun nggak bisa loncat. Sehingga mereka tertahan di situ, nggak bisa menyerang ke Madinah. Ya udah, kalau nggak bisa menyerang ke Madinah kan gimana? Akhirnya dibuatlah parit. Dari kan Madinah itu ada gunung, dibunuhin semua ini, dibuatin parit sehingga tidak ada yang bisa masuk. Nah, Pak Husain, akhirnya semua para sahabat
Para sahabat itu yang kerja ada berapa orang? 300 orang. Aplusan. Aplusan. Cuma Rasul nggak pernah hapus. Terus saja Rasul mau kerja terus gitu. Yang lain aplusan. Jadi begini, kalian atur-atur aja sendiri kata Rasul. Pagi kerja sampai siang. Sampai siang kalau misalkan kalian udah lapar, kita nggak ada konsumsi nih, karena lagi moneter, lagi paceklik, lagi barang-barang lagi mahal, jadi nggak ada konsumsian. Jadi nggak ada pakai konsumsi. Jadi kerjanya kerja bakti murni. Kerja bakti. Nah, kalau Indonesia nggak bisa tuh. Kalau di Indonesia selalu ada konsumsi. Belum apa-apa udah nanyain konsumsi. Kalau Indonesia, kalau di sana nggak. Ya udah, akhirnya mereka bagi tugas. Aplusan. Jadi saya itu sering katanya, kalau misalkan ketika pagi si istri udah nyiapin makanan, saya makan dulu. Setelah makan, lalu saya kerja dari pagi sampai siang. Sampai siang, duhur istirahat, lanjut lagi sampai asar. Setelah asar baru pulang. Yang sip malam, ya udah gitu aja, udah siang, udah. Terus saya selalu begitu. Terus kalau besoknya, kalau misalkan besok paginya istri saya belum sarapan, belum nyiapin sarapan, maka saya kerja sampai duhur. Setelah duhur saya pulang dulu ke rumah, baru makan dulu. Paling 1 jam lah. Setelah 1 jam pulang dulu, makan enak kenyang, balik lagi, lanjutin lagi kerja, gali parit sampai sore, sampai asar. Setelah asar pulang. Jadi diatur-atur waktu. Nah, semua para sahabat yang 300 tersebut mengerjakan parit tiap hari aplusan. Nah, suatu saat Jabir pas siang-siang perut udah lapar, keroncongan. Aduh, ini perut keroncongan lapar. Mau izin sama Rasul datang ke Rasul. Begitu Rasul, Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Begitu mendekat ke Rasul, itu Jabir melihat bahwa Rasul itu si perutnya diikat, diganjal pakai batu. Lalu ke si bajunya itu tersingkap. Kelihatan Rasul lapar. Tapi Rasul nggak aplusan, terus aja kerja dengan penuh semangat, dengan penuh senyum. Nah, saya pernah nyobain kalau tidak makan dari pagi 1 kali 24 jam, 1 pagi dari pagi sampai malam nggak makan, cuma minum doang. Itu nyamannya itu diganjal pakai bantal tempat tidur tuh. Bahkan ada ya bantal buat jok di mobil, ganjal lalu diikat pakai sorban. Itu nyamannya itu kalau 1 hari 24 jam lah gitu nggak makan, itu nyaman pakai itu tuh. Tapi kalau lebih dari 1 hari tetap lapar, tetap sakit, nggak enak. Kalau udah 3 hari 3 malam tidak makan, itu enaknya itu pakai batu, diganjal pakai batu. Jadi si laparnya itu nggak kerasa. Diganjal pakai batu, berarti Rasul 3 hari 3 malam nggak makan apa-apa. Dan saya merasakan kalau sudah tidak makan, jangankan 3 hari 3 malam, 2 hari aja mau ngomong malas, mau ngajar, mau ngaji gitu ya, berat, capek, pengen libur. Jadi kalau misalkan orang nanya, Pak Didin, jadi nggak konsen. Jadi pikiran itu nggak konsentrasi. Tapi Rasul 3 hari 3 malam nggak makan, semangat macul, bawa ke sana, bawa kemari dengan wajah yang ceria, senyum, tenaganya terus dipakai. Istilahnya semangatnya tinggi. Kayak orang nggak kenyang makan tapi kuat aja gitu. Wah, bolak-balik ganti-ganti. Rasul datang Jabir, ya Rasul, Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Rasul mau izin Rasul, kata Jabir,